Anak raja duduk di bawah pohon mempelam, di bawah mempelam memakan soto, dari bunyi sambutan salam macam-macam menunggu nak berfoto. Tahu aja Pak Ustadz nih. Tadi Ustadz Deki itu nanya saya, ini langsung kita mulai acara atau jamaah nih kita minta sholat dulu? Saya bilang bagusnya sholat dulu. Maksud saya biar semua sholat, jadi saya bisa makan duku itu. Tiba-tiba tak pula pergi sholat. Itulah kekecewaan saya di acara ini. Badan sehat, umur panjang, berada bersama orang-orang baik, dan dalam amal soleh, itulah nikmat yang paling satu. Nah, kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita ini tidak bernilai apa-apa kalau tidak kita sebut nama dia. Maka kita sebut nama dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Yakin. Kemudian Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, Pak Abdul Qadir, Bapak Kementerian Agama, ulama cerdik pandai, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dapat duit beli tanah, Ibu dapat duit beli tanah, dapat gaji 13 beli tanah, panen sawit beli tanah, kebun kelapa beli tanah, tanah sejauh mata memandang, mati. Ada tak guna tanah? Tak ada. Habis diambil. Berapa banyak anak-anak yang bapaknya tukang tanah, tuan takur, begitu bapaknya mati, anaknya jadi tukang jual tanah. Ya, betul. Percaya tak percaya, suka tak suka, tersinggung tak tersinggung, mesti saya sampaikan. Iya. Tapi kalau tanah itu didirikan sekolah di atasnya, tak akan mungkin tanah dijual. Maka hari ini kita sedang melihat ini tanah akan diletakkan nanti batu pertama. Saya sebetulnya segan saya meletakkan batu pertama, tapi saya yakin karena yayasannya yakin ya, saya yakin. Kalau udah diletakkan batu pertama, berdirilah kelas-kelas. Apakah mungkin anak-anak kita akan menjual tanah ini? Tak mungkin. Maka sebenarnya pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah kalau mau tanah kita berkah sampai hari kiamat mengalir pahalanya, bangunlah sekolah. Saya dulu sekolah di Ermole, Madrasah Aliyah Nurul Falah. Almarhum Pak Zakat dengan Ibu almarhumah Hajah Hairani Kamal. Sampai sekarang tanah itu masih ada. Kemudian pergi kita ke Batu Gajah. Pas saya kelas 3 aliyah waktu itu tahun 1997. Itulah angkatan yang pertama, 96 masuk 97, naik kelas 2 mereka. Itulah yang didirikan oleh Yasin, Yayasan Islam Indragiri Hulu. Namanya Ummah. Sampai hari ini makin besar, mengalir pahala. Dan sekarang semua berawal dari satu batu, dua batu. Nurul Falah dulu juga berawal dari kecil, Khairul Ummah juga dulu berawal dari kecil. Sekarang apa yang terjadi? Besar. Bahkan sebelum sini tadi, kalau dulu kami cuma aliyah, sekarang sudah ada sekolah tinggi agama Islam Nurul Falah. 5, 6 jurusannya. Jadi kita berharap hari ini SMP IT, SMA IT berdiri pula sekolah tinggi di masa akan datang. Jadi memang kita mesti punya cita-cita tinggi dan kita tidak mesti menikmatinya waktu hidup. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari acara petang ini adalah silakan ibu punya bisnis, silakan. Mantap. Apa bisnis ibu sekarang? Ya kecil-kecilan pokoknya. Bisnis apa? Jual keladi. Bunga. Tapi satu pot bisa 20 juta. Silakan jual. Tapi ibu nampaknya jualan nggak pernah keluar mah online. Duitnya ditransfer orang. Silakan cari duit. Targetnya aku mesti beli tanah meniru macam Yayasan Yakin membuat sekolah. Amin ya Allah. Tak sanggup SMP,
rumah Quran, TK Quran, MDA Quran, pengajian habis maghrib ke Isya. Saya pernah ceramah di Medan, sekolah dari TK sampai universitas. Gimana awalnya sekolah ini Pak? Awalnya saya pergi kerja ke kantor Pak Ustadz, terus istri saya di garasi mengajar anak-anak. Inilah cikal bakal. Semua memang berawal dari kecil. Bukit yang besar berawal dari kerikil-kerikil yang kecil. Poin pertama, silakan cari duit banyak-banyak, beli tanah buat sekolah. Yang kedua, ma'akal tafa'abnaita, makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang dipakai laku, wa mata soddaqta, yang kau sedekahkan, berapa semen, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kosen, berapa pintu, berapa jendela, itulah yang akan kekal abadi. Bisnis yang tak pernah mati adalah bisnis dengan Allah. Bisnis yang tak pernah mati adalah bisnis pendidikan. Orangnya boleh mati. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasan Asy'ari meninggal, tapi pesantren Tebu Ireng sampai hari ini tegak berdiri. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, tapi pesantren di Yogyakarta masih tetap tegak berdiri sampai hari ini. Pendiri Perti Bukit Tinggi Inyak Canduang Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, tapi pondok pesantren Perti masih tetap tegak berdiri hari ini. Pendiri Al-Jamiatul Wasliyah 30 November 1930 meninggal, tapi pondok pesantren sekolah Al-Wasliyah sampai hari ini tegak berdiri. Jadi sebetulnya kalau mau umur panjang adalah membuat sekolah. Di antaranya ini yakin, ini mereka yakin mau umur panjang sampai hari kiamat. Amin ya Allah. Sampai hari kiamat, mati anaknya turun ke cucunya, mati cucunya turun ke cicitnya, mati sampai terus berganti. Karena sekolah tak pernah mati. Mall, berapa banyak mall mati. Saya pergi ke beberapa kota, dulu saya lihat ini dulu mall ini, iya Pak, sekarang mati. Berapa banyak hotel berubah menjadi rumah hantu, tapi sekolah tak mati. Kenapa? Karena anak orang pasti sekolah. Tak ada orang tak sekolah. Covid menghalang orang sekolah. Orang sekolah online sekarang. Belum ada Covid masuk online. Nah, oleh sebab itu maka kalau mau umur panjang, maka sedekah, sedekah, sedekah. Poin yang ketiga, tanahnya sudah, bangunannya sudah, sekarang adalah orangnya. Ini yang pergi sama saya, ini kawan-kawan saya semua nih. Kawan saya sama-sama sekolah di Air Molek, sama-sama sekolah di Pekanbaru. Habis itu saya pun pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, Malanglang Buana, Tunggang Langgang, Lintang Pukang. Balik ke Pekanbaru, jumpa lagi. Akhirnya sekarang kami bersama lagi. Tahun lalu setiap bulan Februari kami masuk ke Talang Mama. Februari tahun lalu masuk, di stop oleh Ustadz Deki di Belilas. Tablik akbar di Belilas. Di Covid belum ada lagi. Tablik akbar dapatlah duit berapa? 75 juta. Hah? 80. Belilas dapat 80 juta. Duitnya dibawa masuk ke dalam bangun kelas. Bulan Februari ini berangkat lagi. Masuk Talang lagi. Sekarang tak bisa tablik akbar. Kalau gitu kita langsung masuk ke Talang, nanti keluar. Rupanya bisa juga. Dibuat acara peletakan batu pertama, tak ada tablik akbar, tak ada pengumuman, tak kapan dibuat. Nih saya pun baru tahu tadi. Saya pikir tadi datang letakkan batu, jadi orang udah banyak. Alhamdulillah kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap tutup hidung dan tutup mulut, karena Covid tak bisa masuk telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persahabatan kami 25 tahun yang lalu tetap berlanjut sampai sekarang. Di mana kami jumpa? Sekolah Aliyah Nurul Falah Air Molek. Di mana kami jumpa? IAIN Susko Pekanbaru. Jadi kalau sekarang di 2021 dibuka nanti anak-anak di sini, berjumpa mereka di sini 2021, 2031, 2041, 2045, 25 tahun akan datang, anak-anak yang belajar di sini inilah yang akan bangun Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Republik Indonesia.
45. Dulu kami berjumpa 1995. Sekarang 2021, 26 tahun, seperempat abad yang lalu. 2045 mereka yang dipertemukan di kelas-kelas ini, mereka nanti yang akan membangun. 2045 ini sebagian bapak ibu ini udah meninggal semua. Saya ada lagi. Saya diundang mereka acara pertemuan alumni di sini. Saya tapi takut. Dulu kata saya, akulah yang meletakkan batu pertama di sini. Waktu itu ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kata saya. Mereka sudah meninggal semua, kata saya. Tapi pahalanya sampai kepada yang hadir. Kita selalu berpikir bagaimana nanti setelah pensiun. Padahal tak sampai pensiun kita sudah mati. Yang perlu kita pikirkan bukan masalah pensiun tak pensiun. Bagaimana nanti aku di alam kubur mengalir pahalanya pagi, petang, siang, dan malam. Itu kita inginkan. Kalau punya anak, waladun solihun, anak soleh. Kalau punya harta, sodaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kalau punya ilmu, ilmun mustafa'u. Yang paling kaya tiga. Anaknya soleh, hartanya banyak, ilmu bermanfaat. Sudahlah tak berilmu, tidak pula berharta, anak tiga-tiganya sakau. Tamatlah riwayat. Bapak PNS, bapak polisi, bapak tentara, ibu guru, berhenti kerja, putus, tua, sakit, mati, habis. Bapak ibu masih lumayan pensiun. Saya tak jadi pensiun. Keluar jadi PNS, tak sempat pensiun. Tapi yang paling kita khawatirkan adalah apa yang mengalir ke makam kita. Jadi kalau mau tetap mengalir, anak-anak tetap beramal soleh, maka poin yang ketiga adalah bahwa kita satukan anak-anak ini di sekolah SMP IT, Islam Terpadu. 4. Kenapa disebut Islam Terpadu? Karena memadukan. Padu memadukan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris dipadukan satu lagi, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa diajarkan dia fikih? Supaya tahu dia menyolatkan jenazah, memandikan jenazah kita. Kenapa diajarkan dia Quran hadis? Jangan sampai dia buta huruf, tak pandai mengaji. Kenapa diajarkan dia bahasa Arab? Supaya tahu dia apa arti doa yang dibacakannya kepada Allah, supaya paham dia apa bacaannya sholat. Mengapa diajarkan kepada dia akhlak? Supaya tahu dia mencium tangan orang tua, berbudi baik, berbakti. Mengapa diajarkan akidah? Supaya jangan sampai dia menyembah pokok kayu. Asal nampak pokok kayu disembahnya. Supaya dia menyembah la ilaha illallah. Terakhir yang kelima. Poin yang terakhir adalah hari ini kita bersama di Air Molek, Tanah Merah. Ya. Ini lagi hulu. Hari ini kita bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam majelis amal soleh. Mudah-mudahan di surga pula nanti kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak pernah berpikir akan mati 63 tahun tak. Dulu ya, dulu gitu saya berpikir. Aku mati 2040. Lahir 77, berarti mati 2040. 63 tahun. Tapi setelah sekarang menengok banyaknya diabetes meletus, asam urat, kanker, segala macam, COVID. Saya tak berpikir lagi begitu. Pokoknya selama masih hidup, gas terus. Semalam dari Pekanbaru jam 8 sampai ke Sungai Eko jam 3 sore, 7 jam. Habis itu kami melihat masjid yang mau diselesaikan. Terkendala pembangunan karena material tak bisa masuk, semen segala macam, jalan parah. Habis itu tadi malam menginap di rumah batin model di suku Talang Mama Durian Cacar. Lalu kemudian pagi tadi berjalan melihat segala macam. Habis itu barulah khutbah Jumat, setelah itu ke Nurul Falah, habis itu petang ini kemari, habis itu kembali ke Pekanbaru. Kalau hidup besok pagi tambah amal soleh. Kalau mati malam ini
berhenti buat dosa. Hidup ini simpel aja. Kalau hidup besok pagi, tambah amal soleh. Kalau mati malam ini, berhenti buat dosa. Orang Islam tak pernah bersedih. Orang Islam tak pernah berputus asa. Orang Islam tak pernah takut. Orang Islam tak pernah khawatir. Karena hidup dan mati sama saja bagi dia. Hidup, beramal soleh. Mati, mati syahid, berhenti dari dosa. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya yang menyampaikan dan buat kita semua. Bagi yang tak konsen mendengar, bisa ditonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, and share.